Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Aji Muhammad Nizar di Aji Nizar Channel. Baik, setelah kita membuat denah dan tampak atas ya atau denah rencana atap, selanjutnya kita akan membuat tampak. Di sini kita akan membuat 4 tampak, ada tampak depan, tampak samping, tampak belakang ya. Samping itu kiri dan kanan. Jadi total ada 4 gambar. Oke, sebelum kita lanjut, kita harus ketahui terlebih dahulu ya, eh, bentuk rumah kita ini seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya itu adalah bentuk rumah Skandinavian. Nah, apa sih atau bagaimana sih bentuk rumah Skandinavian itu? Nah, untuk rumah Skandinavian sendiri biasanya memiliki eh, kemiringan atap yang curam ya. Lalu dia memiliki banyak bukaan, penggunaan material-material yang alami ya, seperti bahan-bahan kayu, penempatan furnitur yang minimalis, terus perletakan tanaman-tanaman dalam rumah, ya, warna-warna yang dipakai netral dan lain-lain. Itu bisa kalian cari aja di internet, ciri-ciri rumah Skandinavian. Nah, berangkat dari sana, untuk membuat tampak depannya, pertama kita perlu mengambil bentuk atapnya terlebih dahulu ya. Di sini kita ganti dulu layer yang akan kita pakai. Di sini saya akan menggunakan garis as ya. Tujuannya itulah untuk membuat garis bantu dalam pembuatan tampak. Lalu langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah klik XL ya atau X line, enter, lalu ketik V untuk vertikal. Jadi nanti dia akan membuat garis bantu secara vertikal ya. Lalu kita letakkan garis-garis ini pada sudut-sudut pertemuan pada atap yang kita pernah bikin sebelumnya. Saya letakkan di sini ya, di sini untuk ujungnya nih di tengah. Lalu di sini atau di sini sama, di sini dan di sini. Ya, kurang lebih seperti itu. Lalu kita klik escape. Selanjutnya adalah kita membuat line ya. Di sini kita buat aja garis lurus horizontal. Ini tujuannya adalah sebagai tanah ya atau lantai dasar ceritanya. Lalu dari sini kita naikkan untuk ketinggian lantainya. Saya ambil ketinggiannya 200 mili atau 20 cm ke atas ya. Jadi arahkan offsetnya ke atas. Lalu dari sana saya naikkan lagi setinggi 3.500. Ini adalah untuk ketinggian dinding. Nah, jadi untuk rumah saya ini dindingnya itu ketinggiannya adalah 3,5 meter atau 3.500. Lalu selanjutnya kita buat patokan untuk bentuk atapnya ya. Di sini kalau kita lihat sebenarnya bentuk atapnya mirip dengan atap pelana. Kita bikin atap yang besarnya terlebih dahulu dengan menggunakan line ya. Lalu kita matikan dulu ortogonalnya. Nah, di sini nanti kita menentukan sudutnya ya. Nah, untuk sebelah kiri kan ini ada yang berwarna biru itu adalah panjang garisnya, sedangkan yang sebelah kanan itu adalah sudutnya. Kita akan ganti sudutnya menjadi sudut 45 derajat dengan cara klik tab ya, lalu ketik 45, enter. Otomatis garis yang akan kita buat ini itu menjadi 45 derajat. Lalu kita lihat di sini adalah garis tengah dari dua atap ini ya. Nah, ini adalah garis tengahnya di sini. Lalu kita tinggal mirror aja. Kita mirror, kita aktifkan lagi ortogonalnya, klik no ya. Selanjutnya, ini sudah terlihat ya bentuk rumah atap segitiga seperti ini. Kita trim garis yang tidak dibutuhkan. Trim, enter, klik ya. Lalu klik garis yang jadi patokan, trim, enter. Nah, dari sini kita tinggal offset
tebal dinding rumah aja 15 cm. Ini menjadi bentuk depan rumah kita ya. Nah, di sini di rumah kita itu ada dua atap ya, ada yang atap belakang dan atap depan. Untuk belakang kan full seperti ini, sedangkan atap depan atap itu hanya setengah, lalu setengahnya lagi adalah menggunakan plat beton. Nah, kita tinggal ikutin saja ujungnya ini di mana ya. Nah, menggunakan garis yang kita buat, tinggal copy aja, lalu kita tempelkan ujungnya di ini ya, di garis ini. Jadi, nah, jadi seperti ini. Lalu kita offset lagi 150. Nah, sedangkan dinding ini adalah dinding atapnya. Ya, di sini kita trim itu, lalu kita buat garis utamanya ya, menggunakan garis dinding. Di sini kita tinggal ikutin saja polanya menggunakan polyline seperti ini. Ini juga bisa kalian offset saja 150. Lalu buat polyline lagi ujung sini, ujung sini. Lalu di offset lagi 150 ke dalam. Itu kita, kalau sudah terlihat bentuk garisnya ini, bisa kita hapus aja ya, hapus aja, atau kita bisa menggunakan quick select. Quick select, kita pilihnya itu di layer ya. Di sini saya mau menghapus layer garis as kan, garis as, lalu kita klik mau dari mana ke mana gitu ya. Nah, ntar kita klik OK. Nah, nanti semua garis as yang kita bikin dalam lingkup sel itu akan terpilih, tinggal kita klik delete. Nah, seperti itu ya. Jadi nanti bentukan rumahnya kira-kira seperti ini. Lalu kita bikin garis lagi buat di bagian bawahnya dasarnya ini. Lalu di sini kita trim. Nah, jadi bentuknya seperti ini ya. Selanjutnya kita tambahkan elemen-elemen seperti pintu dan jendela ya. Nah, di sini kan sudah ada pintu dan jendelanya. Kita geser dulu ini ya, biar kelihatan di bawahnya. Kita pakai XL lagi, vertikal lagi, tapi kali ini kita ikutin bentuk jendelanya aja. Ya, jadi tinggal ngikutin bentuk yang ujung sini ke ujung sini ya. Lalu dari depan itu yang kelihatan kan jendela ini, jendela ini, jendela ini, jendela ini, jendela ini. Ya. Ini bukannya di sini dan di sini. Seperti itu ya. Nah, karena di sini rumah Skandinavian itu memiliki banyak bukaan, mungkin saya akan sedikit melakukan modifikasi ya untuk jendelanya supaya lebih banyak bukaan yang ada di rumah ini. Ini tadi kita naikkan 200 untuk lantainya. Oke, pertama untuk pembuatan pintunya ya. Di sini kita lihat pintunya di sebelah sini ya. Kita bisa menggunakan polyline. Di sini kita ganti dulu ke layar kusen. Kita buat polyline. Nah, dari sini saya mau pintunya itu lumayan tinggi ya. Untuk pintu sekarang tuh rata-rata 2400. Ini memang pintunya modelannya pintu yang tinggi.
Lalu dari sini kita offset sejauh 4 cm. Lalu untuk bukaannya karena dia di sebelah sini, kita kasih handle-nya menggunakan rectangle aja ya. Jaraknya dari sini kurang lebih 1 meter. Ini cuma jadi patokan aja ya. Ini karena untuk contoh saja. Hmm. Di sini saya mau pintunya itu memiliki motif motif kayu lah gitu ya. Jadi saya mau tambahkan, bisa kita pakai hatch juga, pakai hatch ini aja ansik ini kita 20 saja, lalu kemiringan 45. Nah, jadi saya mau pintunya itu punya motif-motif seperti ini. Lalu selanjutnya adalah jendela ya. Nah, di sini ada jendela kecil, bisa kita bikin dengan rectangle ya. Rectangle, saya ikutin saja ininya, garis dari sini. Ini 475 ya. Tapi saya mau jendelanya itu agak turun sedikit. Nah, untuk di sini kalian bisa berkreasi saja ya ukuran besar dan pintu jendelanya, karena ini disatukan. Lalu kita offset lagi sejauh 40 lagi. Ini buat daun jendelanya. Lalu kita bisa berikan edge kaca itu di air roof ini ya. Ini kita kecilin kepalanya 5 mulai 10. Lalu layernya kita ganti ke layer arsiran. Lalu di sini kita beri keterangan ya, oke, menggunakan garis semu. Kita buat keterangan seperti ini. Nah, ini menunjukkan dia bukaannya tuh di bawah ya, engselnya tuh ada di atas. Seperti itu. Nah, untuk ukuran jendela ini sebenarnya bebas ya. Bisa kita atur sesuai dengan gaya kita. Karena kan di sini kita membuat tampak. Sebenarnya kalian bisa berkreasi. Tapi mungkin untuk lebarnya mengikuti garis dari denah. Mungkin panjangnya atau banyaknya nanti bisa kita tambahkan. Lalu di sini kita buat lagi untuk jendela yang kecil ya, yang ada di sini. Saya mau jendela yang di sini dia sepanjang eh, pintu jendelanya. Ini kita ganti jadi 100%. Lalu kita offset 40 ya. Lalu di sini saya mau bagi 3 atau bagi 4 ya, menggunakan divide. Saya mau membagi garis ini menjadi 4 segmen. Nanti saat kita buat garis nih, beda kan dah. Ini adalah segmen yang terbuat ya. Ya, bisa kita buat garis ini. Lalu saya offset 40. Lalu
kita copy, terus segmen di bawahnya. Nah, hapus garis bantunya, lalu kita atur. Di sini saya mau bukaannya itu ada di yang tengah aja ya. Ini ya. Jadi saya buat daun jendelanya yang bagian tengah saja. Ini kita copy, lalu sama kita edge ya. Sebelum tengah ini kita samakan pakai match prop, lalu kita buat garis buat bukaannya. Nah, kita bisa menggunakan match prop buat menyamakan gaya. Misalnya ini adalah kaca mati ya. Kaca mati itu berarti kaca yang nggak bisa dibuka-buka. Kalau yang ada segitiga kecil ini dia ada engselnya, berarti pintunya bisa dibuka ya. Yang ini tidak ada daun jendelanya, yang bawah itu ada daun jendelanya. Ini bisa kita kopikan ke jendela di sebelahnya. Bisa saya samakan gitu ya. Lalu ada jendela yang besar sini ya. Jendela yang besar bisa kita mulai dari sini. Kita samakan ketinggiannya. Nah, untuk yang jendela yang besar ini saya mau ada sedikit permainan ya. Pertama kita set dulu 40. Ini saya bikin sembarang aja, mungkin di sini dan di sini. Ya, lagi seperti ini, terus kita offset 40 juga, seperti itu. Kita trim ya, garis yang tidak dibutuhkan. Jadi nyambung. Nah, di sini saya mau membuat daun jendelanya itu yang di bagian ini aja. Ya, bisa kita join dulu, lalu kita offset 40 juga. Ini untuk daun jendelanya. Sisanya itu adalah kaca mati. Nah, biar ada sedikit perbedaan, nanti kita bedakan engselnya ya. Lalu kita edge, kita samakan edge-nya dengan yang di samping. Lalu di sini saya kasih garis ini. Berarti dia engselnya di samping kiri ya. Nah, nanti bukaannya berarti ke samping kiri. Nah, setelah ini saya mau menambahkan beberapa jendela lagi yang bisa kalian ikuti atau tidak ya terserah kalian. Karena ini hanya sebagai penambah saja. Tapi biasanya untuk rumah Skandinavian itu memang banyak bukaannya. Jadi di sini saya tambahkan lah bukaannya ya. Boleh diikutin boleh enggak. Lebih seperti ini. Lalu selanjutnya saya akan menambahkan ornamen-ornamen ya. Nah, untuk garis bantu tadi kalau sudah nggak diperlukan,
bisa kalian hapus aja. Di sini kita bisa menambahkan beberapa ornamen lain. Di sini saya mau menambahkan ornamen kayu ya. Kita bikin polyline, lalu kita menggunakan hatch ya. Hatch-nya itu bisa menggunakan hatch yang sama, yang segitiga dua ini. Nah, jadi sama kayak kayu. Ini bisa kita perlebar ya, di jarak per 20. Ini juga ngikutin harusnya. Kita match top ke, nah seperti ini. Lalu saya mau menambahkan ornamen lagi ya. Nama ornamen itu adalah tali air ya. Nah, di sini saya mau menambahkan elemen tali air. Ini sebesar 3 cm aja. Lalu di sini saya tambahkan lagi 20 juga. Lalu saya copy. Lalu saya seperti ini. Kita trim bagian yang tidak diperlukan. Nah, seperti ini. Lalu di yang sebelah kanan bisa kita tambahkan juga ya tali airnya. Nggak harus sama dengan yang di sebelah kiri. Kita berkreasi aja. Oke. Nah, di sini kalau kita lihat bagian yang sini kan dia masuk ke dalam ya. Berarti di sini harus kita tegas garisnya kalau ini tuh adalah masuk ke dalam. Dan di sini ada lantai gitu ya. Ini bisa kita tutup. Jadi yang putih itu adalah garis bantu, sedangkan yang warna merah itu adalah garis gambar yang nyatanya ya. Nah, untuk tampak depan kurang lebih seperti ini. Kalian bisa menambahkan ornamen-ornamen lain ataupun bisa menambahkan tumbuhan. Ini misalnya sebenarnya ada tumbuhan, bisa kalian tambahkan tumbuhan. Selanjutnya itu adalah tinggal melengkapi saja dengan keterangan-keterangan ya, seperti pada berikut ini. Untuk menambahkan keterangan, kita perlu membuat layer baru ya. Kita buat layer baru, kita kopinya dari garis yang as. Ya, garis as itu namanya garis 2 deh gitu ya. Nah, untuk line type-nya atau jenis garisnya itu bukan yang phantom, tapi kita load yang baru ya. Di sini saya mau menggunakannya itu menggunakan yang isodot aja ya, yang titik-titik aja. Titik aja. Oke. Nah, kita ganti ke garis as2. Nah, yang ini pun garis bantu ini kita giringkan dari as2. Untuk line type scale-nya bisa kita perbesar ya. Tujuan itu adalah untuk membantu memberikan garis tapi tidak sampai mengganggu gambar. Nah, ini kita bisa kopikan ya di setiap ketinggian-ketinggian yang memerlukan ukuran lah gitu ya. Bisa kita bilang seperti itu.
seperti ini. Nah, untuk yang atas ini kita bisa yang lain lagi, tapi vertikal. Kita bisa mengambil, sorry, kita garis dua lagi. Kita bisa mengambil dari di sini satu, di sini satu, di sini satu, ini satu. Sorry, asnya itu yang di sini ya. Nah, kita delete. Nah, nanti ini kita bikin garis as di ujung-ujung sini itu menggunakan matchbox. Lalu ini kita kopikan ke garis-garis as yang sudah dibikin. Bisa kita hapus. Lalu kita ke garis dimensi. Kita tinggal berikan dimensi dari as ke as ya. Kita ke annotate, continue. Gitu. Sorry. Ini untuk ukuran bawahnya, lalu kita pergi ke ukuran sampingnya ya. Di sini, lalu continue ke sini, 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 dan ke sini. Kalau seperti ini kita bisa edit. Di bawah aja. Di sini saya mau tambahkan lagi dimensinya untuk keterangan dinding. Satu dan atau dua. Sorry, langsung ke ujung. Lalu di sini kita beri keterangan ya. Panjangnya mungkin 500 aja. Oke, kita selanjutnya tambahkan keterangan ya. Kita bisa menggunakan polyline dulu. Ini ya. Ini bebas aja. Kita bikin segitiga. Kita mirror. Sorry, kita mirror. No. Terus kita edge-nya, edge solid salah satu aja. Lalu kita bikin keterangan garis seperti ini. Ya, kita bisa menggunakan teks ini, kita copy. Ini adalah L00. Ya, ini bisa kita edit ya, kita tambahkan mungkin GL. Katakannya lagi ya, untuk ground floor ya. Ini bisa kita copy. Baik, copy bisa copy satu dan yang ini adalah untuk keterangan. Ini elevasi plus. Di sini kita lihat ketinggiannya adalah
3.700 ya, berarti sini adalah 3,7. Lalu ini adalah eh, dinding ya, dinding. Di sini juga bisa kita edit elevasi plusnya itu adalah 3.700 tambah 3.500 adalah 7,2 adalah atap. Nah, ini bisa kita tambahkan ini ya bayangan ya. Di sini kita bisa tambahkan layer lagi, bisa menggunakan yang garis semu nggak apa-apa. Tuh, ini kita tambahkan bayangan. Untuk warnanya mungkin kita bisa ambil di warna 92, warna 9. Ini ya continue saja. Oke, saya ganti ke mana bayangan tadi? Bayangan ya. Ini bayangannya bisa ngambil dari sini aja. 135 derajat. Gitu ya. Terus ini juga sama, kita copy. Terus di antara garis. Ini kita bisa menggunakan polyline sebenarnya ya. Kita bisa move dulu ke atas aja nih garis bantunya. Ini bisa kita hack solid ya. Lalu kita translasinya 50, 50. Lalu kita pindahkan kembali. Di sini kita hapus garisnya, terus lainnya. Lalu kita draw order dan lalu di sini juga bayangan. Lakukan proses yang sama.
kita draw order ke belakang. Nah, nanti kelihatannya itu dia di layout ya. Lalu kita lihat, kemudian jadi seperti ada bayangannya kan kok. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal kita kasih ini ya, kasih grid, kita copy. Nah, yang ada gridnya kan, ya kalau nggak ada gridnya dihapus. Tinggal kita berikan judul. Kita copy aja dari gambar kita sebelumnya. Ini berarti adalah tampak depan. Nomornya nomor 3, lalu status. Baik, kira-kira seperti inilah ya untuk gambar tampak depan rumah. Selanjutnya kita akan menggambar tampak belakang. Oke, untuk tampak belakang, penggambaran tampak belakang itu eh, bisa kita ambil saja dari gambar tampak depan rumah, lalu kita sesuaikan sedikit ya. Jadi tinggal diedit-edit dikit aja. Nah, kalau kalian lihat dari belakang ini ya, gitu ya. Untuk yang nomor B, itu kan untuk bagian yang terlihat adalah hanya dinding dan atap saja. Nah, makanya kita tinggal edit gambar yang tampak depan ini ya. Tapi ke samping, tinggal kita hapus-hapus saja bagian yang dirasa tidak diperlukan. Kembali hapus-hapus saja. Nanti kan yang kelihatan itu hanya bedain. Yang terlihat itu hanya ini ya, hanya bentuk atap utamanya dan dinding saja. Setinggi berapa? 3.500. Jadi kita ganti ke dindingnya, lalu kita tinggal tambahkan garis saja. Lalu kita hapus bagian atap yang bawah. Jadi hanya terlihat seperti ini saja ya kalau dari belakang. Jadi yang bagian keterangan pun bisa kita hapus ya. Hmm, bisa kita hapus nih. Tampak belakangnya ini seperti ini saja. Tinggal kita ambil grid yang ujung dan ujung aja. Dan ini tinggal kita sesuaikan. Yang lebih seperti itu, tinggal diedit aja ya, tampak belakang nomor 4. Oke, begitu saja untuk gambar tampak belakang. Lalu selanjutnya kita akan menggambar untuk tampak samping. Oke, selanjutnya kita akan membuat rumah tampak samping kiri ya. Nah, untuk tampak samping kiri ini kita bisa copy dulu gambar rumah kita, lalu kita rotate ya untuk memudahkan penggambaran. Nah, di sini bisa kita gunakan komen yang sama, X line,
vertikal ya. Lalu kita ikutin bentuk rumah kita. Nih, ngikutin garis-garis potongannya saja. Ini kurang lebih seperti itu. Nah, untuk garisnya kita ganti dulu garis as ya, karena kan ini garis bagus saja. Dan baru selanjutnya kita buat garis yang sejajar dengan ini aja. Nah, ini adalah untuk lantainya. Oke, lantainya terus kita offset sebanyak 3.700 ya. Karena di sini kan ada penambahan 200 dan 3.500 jadi 3.700. Nah, untuk tinggi dindingnya, nah kalau kita perhatikan di sini ada dinding yang berwarna merah tidak diarsir ya, beda dengan yang ini yang diarsir, berarti dia tidak terpotong. Dia hanya tembok untuk pagar saja. Kita ambil tembok pagarnya itu ketinggiannya 1,5 ya, cuma kita 1,5 saja. Jadi di sini kita buat tembok setinggi 1,5. Mulai dari sini 1.500 ya sampai ke dari sini ya. Nah, sampai ke garis ini. Sedangkan ini adalah garis atap. Lalu di sini ada garis lagi untuk yang atap Skandinaviannya ya. Lalu kita tinggal ikutin ukuran dari tampak depan. Di sini kita naikin lagi untuk ketinggian atapnya itu adalah 3.500. Jadi kita bisa naikkan ini 3.500. Nah, seperti itu. Atau untuk mempermudah karena kita menggambar ini sejajar, kita bisa menggunakan X-line horizontal, lalu kita letakkan pada garis-garis yang bisa membantu kita untuk pembuatan tampak samping. Seperti ini ya. Seperti ini. Nah ini kita ganti pakai garis as. Jadi untuk garis asnya itu kita draw order belakang. Jadi kita tinggal mengikuti garis-garisnya saja. Nah untuk yang tampak belakang ini eh, dia langsung ke 3.500 ya. Kita tinggal bikin line di sini, lalu ke atap yang paling tinggi ya. Jadi ini. Lalu seperti ini. Nah, bagian yang kotak kecil ini adalah bagian atap betonnya ya. Yang ini, yang bagian yang ini, atap beton ini. Lalu di sini ada dua ketinggian. Ketinggian yang kedua tuh di sini. Ya sampai sini. Hmm, Lalu kita buat garis di sini. Lalu kita tutup di sini untuk atapnya. Kalau sudah selesai, gitu. Gitu. Oke, gambaran besarnya kurang lebih sudah terlihat. Kita bisa hapus garis bantunya, lalu kita berikan sedikit
penyesuaian ya. Nah, untuk yang dinding tinggi ini adalah dinding paling sampingnya ya. Lalu di sini adalah tembok Skandinaviannya. Di sini kita offset dulu sebanyak 200. Nah, ini adalah untuk bagian atapnya ya. Jadi dia Skandinavian itu atapnya agak turun sedikit, sedangkan betonnya dia agak naik. Lalu untuk bagian ini kita perlihatkan ketinggiannya 10 cm. Ini kita hatch untuk bentuk atapnya ya. Bisa pakai ini dulu, nanti kita tinggal samakan dari yang ini ya ke sini. Tinggal kita rotate aja 180. Nah, gitu. Lalu untuk di sebelah sini kalau kita lihat ya, kalau kita geser sedikit, kalau kita geser dulu atapnya, kalau dari samping sini terlihat ada pintu ya. Pintu bisa kita menggunakan XL vertikal. Ini ada pintu dan jendela ya di sini. Berarti ini kita hapus. Nah, untuk pintunya bisa kita nyontek dari pintu yang kita buat di gambar tampak depan. Ya, ini kita bisa kopikan. Kita taruh di sini dulu ya. Nah, di sini kita jadikan blok dulu, blok pintu namanya. Pintu. Terus di first point-nya saya taruh di ujung sini aja. Hmm, sensor dulu. Oh, sudah jadi. Hmm, kita geser aja seperti ini ya. Nah, tinggal eh, kita lihat ternyata pintunya kurang lebar karena dia harusnya sampai sini ya. Ini bisa kalian edit menggunakan blok atau bisa kalian explode aja. Nanti tinggal di stretch. Ini kan stretchnya 300 ya. Yang ini juga kita stretch 300. Ini juga kita tinggal cocokkan. Lalu ini kita move banyak 300 juga. Karena tidak terlihat, di sini kita trim ya. Karena pintu ini kan di balik tembok ini, jadi dia nggak kelihatan. Nih, jadi sebenarnya nggak masalah ini dihapus juga. Paling tinggal membuat patch yang di sini ya. Kita samakan dengan pintu yang ada di sini. Seperti itu. Lalu yang di sini juga bisa kita buat polyline juga. Sorry, untuk polyline buat jendelanya ya. Jendela juga cuman kelihatan setengah tiang aja. Ini kita 40. Lalu kita berikan edge kaca. Nah, untuk layernya kita samakan ya. Untuk kusen ini dan ini. Sedangkan untuk arsiran kaca kita ambil dari tampak depan. Kita letakkan di sini. Ini garis bantunya bisa kita hapus ya. Jadi kalau dari depan itu, ini ada garisnya ini ya. Kita bikin polyline warna merah ya. Nah, jadi kita bikin seperti ini.
Oke, kurang lebih untuk tampak samping. Oke, untuk selanjutnya kita tinggal tambahkan keterangan-keterangan ya. Ini kita bisa tambahkan keterangan, kita copy ini garis bantunya. Pertama kan ada di ini ya. Lalu yang terlihat itu dia ini, di sini. Sama di tengah-tengah. Lalu di sini. Lalu di ya, oke. Lalu kita bisa copy garis bantu yang horizontalnya sama di sini. Lalu di sini. Copy ini, 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 lalu ke ini. Kita bisa tinggal tambahkan dimensi. Sorry, kita ganti dulu layarnya ya. Layar dimensi, lalu dimension, ini, masih dari ujung ke ujung. Begitu juga yang lalu continue, ini, kita dimensi lagi untuk ketinggian dinding, lalu continue ke ketinggian atap 1, ketinggian atap 2. Nah, di sini kita bisa copy yang keterangan ini ya. Ini sama ini eh, sorry, ini kita lihat aja, kita copy yang ini. Lalu ini bagian kita copy aja yang ini. Nah, yang ini atap 2, ini atap 1. Ketinggian itu adalah dikurangin aja ya, 7,2 dikurangin dengan 0,675, jadi 6,525. Seperti ini, lalu kita pinjam beberapa ini gridnya ya.
tinggal kita kasih judul. Samping kiri. Kurang lebih seperti ini ya untuk gambar tampak samping kiri. Kita lanjutkan ke gambar tampak samping kanan. Oke, selanjutnya untuk tampak samping kanan ya, kita bisa copy lagi bagian rumah kita, terus kita rotate ya, rotate terus kita ambil yang bagian kanan nih. Beda ya, jadi ke mirror atau mirror dengan yang gambar yang ini. Caranya sama, eh, kita bisa menggunakan XL vertikal. Sorry, ini kita ganti dulu layernya jadi garis layer as. Terus kita bisa XL vertikal. Kita tinggal ikutin saja bentuk dari potongannya ini ya. Hmm, hmm, Oke, lalu kita buat XL lagi dan horizontal. Kita ambil dari gambar yang sebelumnya kita buat. Ini, dan ini. Oke, kita tinggal buat menggunakan line atau polyline bebas ya. Kita ikutin dulu bentukan ini. Ingat ini dinding yang 1500 itu ya. Jadi kita naikkan dulu 1500 lalu geser ke kanan. Sorry. Layernya kita ganti dulu menjadi layer dinding ya. Bisa menggunakan line ataupun polyline. Kita ikutin saja. Nah, untuk yang dinding ini kan 1500. Kita naikkan 1500 ya, geser. Terus ini naik nih, naik langsung ke dinding ya. Dinding itu 3500. Lalu naik lagi ke atap yang kecil ya. Atap yang kecil di sini ya. Oke, seperti ini. Lalu sampai ujung ini itu ke atap yang tinggi. Lalu setelah ini ada polyline lagi. Yang bagian ini tadi kita offset sejauh 20 cm ya. 20 cm. Oke, garis bantunya bisa dihapus. Lalu kita sesuaikan saja beberapa gambarnya. Ini kita tinggal tambahkan garis lagi satu. Lalu kita hatch. Ini untuk atapnya bisa kita ikutin dari atap ini ya. Nah, seperti ini. Nah, tinggal kita tambahkan garis bantunya. Kita copy aja dari yang sudah kita buat. Jadi satu ya, di sini satu, terus satu, terus satu,
Kita pastikan sejajar dulu ya. Terus satu dan di sini satu. Untuk bagian ini, sorry, kita pakai yang ini aja. Terus satu, terus satu, satu, terus satu. Tinggal kita berikan keterangan. Kita ganti layernya, layer dimensi. Kita ikuti saja ukuran dari yang ini. Lalu ini kita bisa kopikan ke bagian-bagian yang sudah ada. Lalu kita bisa dimensikan ujungnya. Begitupun ini di yang ketinggiannya. Lalu satu lagi, ini bisa kita copy aja yang ini ya. Ini juga bisa kita copy ke, ini kita mirror aja. Lalu tinggal kita berikan judul. Ini adalah tampak samping kanan. Nah, kurang lebih seperti ini ya cara penggambaran tampak ya. Tinggal kita deketin. Kurang lebih seperti ini cara menggambar tampak. Kita bisa mendapatkan tampak depan, tampak belakang, tampak samping kiri, dan tampak samping kanan. Untuk jelasnya bisa nanti ditanyakan di kolom komentar. Silahkan diikutin. Terima kasih yang telah memperhatikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.